Nih, kita sekarang coba simak terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan yang namanya babysitter. Mungkin Cak Lontong yang kita harapkan tahu di sini ya, walaupun Anda nggak usah berharap lah. Silakan Cak. Menurut lo apa Cak? Bapak yakin Pak sama Cak Lontong Pak? Ya nggak apa-apa lah. Terima kasih, saya Cak Lontong, salam lemper. Ya, dari? Saya perhatian sekali atas masalah-masalah seperti ini karena saya ini cendekiawan kaum ibu pengasuh Indonesia. Disingkat apa tuh? Cumi asin. Begini ya, mungkin sekarang baru terlihat ada suatu masalah tentang kehadiran atau perlu tidaknya babysitter. Tapi kita harus tahu sejarahnya dulu sebenarnya ini. Ya. Tahun 1800 1800-an. Akhir 1800-an menjelang 1900. Itu abad 19 aja udah. Ya, abad 19. Ya di udah, Amerika, di negara bagian California. Kali angke kali lu. Jauh banget. Amerika Pak ini Pak. Iya, Amerika. California. Itu Amerika ada tradisi seperti ini. Kalau orang tuanya sibuk, papa arisan. Mama sibuk, papa arisan. Itu kan galu Pak. Lagu. Ya, makanya kalau orang tua sibuk biasanya anak yang ditinggal di rumah itu yang masih kecil terutama balita ya. Iya. Itu ada namanya dulu pelajar atau mahasiswa yang dia istilahnya bekerja paruh waktu. Dia menyewakan tenaganya untuk mengasuh atau menunggu anak yang ditinggal orang tuanya. Itu sebenarnya tradisi di sana. Dan bergeserlah tradisi itu sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Dulu di Indonesia tidak mengenal yang namanya babysitter, yang ada hanya ya pembantu atau orang yang membantu rumah tangga kita. Kalau toh anak biasanya budaya kita itu anak yang baru lahir itu biasanya keluarganya mertua atau orang tua dari ibu yang punya anak ini biasanya peduli sampai usia-usia tertentu. Itu budaya kita. Sekarang itu semakin sekarang makin kesini itu. Sekarang iya, bukan sekarang. Lah makanya sekarang itu makin kesini bahwa zaman itu berubah. Kadang-kadang orang tua dari si ibu pun punya kesibukan. Jadi akhirnya mau tidak mau kita mengadopsi budaya dari mereka. Yaitu penjaga atau pengasuh anak sementara ditinggal orang tua. Yang disebut dengan babysitter. Dan bahkan sekarang tuh banyak agensi yang memfasilitasi itu. Ya diorganisasikan lah. Karena secara langsung juga sudah susah mencari orang yang bisa membantu itu, makanya agensi. Nah nanti saya akan bicara banyak walaupun sebenarnya nggak sedikit ya. Sama aja, lu banyak atau sedikit nanti aja. Kita akan lihat bersama-sama apakah yang namanya babysitter kebutuhan atau gaya hidup. Oke, sekarang tunjukkan kepada yang ada di sini bagaimana Anda merawat bayi-bayi. Tuh, caranya juga beda. Mereka senyum, manis. Coba kalau bayinya nangis, apa yang dilakukan? Kok udah ketawa? Kalau biasanya kalau bayi nangis, biasanya di bahasa ininya tuh dieyong-eyong. Dieyong-eyong tuh digini-gini, digoyang-goyang. Ya, tuh. Oke. Pak Jarwo, diam. Pak Jarwo diam. Pak Jarwo diem. Yang nangis itu bayi bukan saya. Oh iya. Kalau saya sih mau nangis. Nah, kan? Gimana? Menurut Anda? Jadi gini ya, cepet ya. Pak Wendy. Ya. Ini sebagai salah satu calon konsumen saya boleh tanya. Boleh. Ini berarti saya bisa menggunakan jasa babysitter dari agensi Bapak ini. Berapa ini per bulannya? Kalau untuk yang hijau, DP-nya 500.000. Per bulannya 300.000. Bulannya berapa? Bulannya 300.000. Sebentar. Udah on the road. Sebentar interupsi. Seingat saya Cak Lontong udah nggak punya anak kecil. Makanya. Apa tujuan Anda untuk menanyakan salah satu dari babysitter ini? Siapa tahu dengan menyewa babysitter kan nanti kan saya bisa punya anak kecil lagi. Oh, dari siapa anak kecilnya? Dari pasangan saya. Anda lupa kalau dia punya anak kecil dan itu diterapkan atau ditaruhnya di Sukabumi. Anda lupa. Oh gitu. Oh yang sama tenda biru itu. Udah resmi. Tenda biru. Oh, Saitoni Rojin. Oh, jadi ini maksudnya. Halo Cak, ini saya. Ini kan tahu. Ini kan sudah Apa Pak? Ada berapa ini? Sudah berapa tahun? Enggak, saya meragukan. Saya harus tahu persis berapa tahun usaha. Bapak kalau mau lihat lebih jelas boleh, silakan. Oh, boleh. Kalau boleh saya senang sekali. Ibu kenapa kayaknya? Ayo sini Pak.
Kalau yang pink Saya berapa, mau Pak Wendy? sewa ibu kayaknya Kalau yang keberatan. Tunggu, Pak. Kang Wendy, Inden ya? maaf ya saya mau nanya. Ini suster macam apa? Apa Masa sih gendong ada bayi inden begini? segala? Gendong bayi kalau masih bulan nggak begini dong, lehernya Nah. bisa putus. Kan anak kecil lehernya belum kuat, nggak Makanya boleh gini. Gendongnya mesti gini. Sebentar, Maaf, sebentar ya. Ini semuanya ngeliat dari depan. Kamu ngapain ngeliat dari belakang? Bayinya di depan, ngapa lihat dari belakang? Iya, apa? Bapak mau lihat dari depan dari belakang sama-sama nggak kelihatan, nggak apa-apa. Pak Gimana? Wendy, masih banyak yang seperti ini, saya minat, Pak. Oh, banyak. Lumayan, Stok kan? kami banyak. Kalau Sebentar, minat ini pink me ya. Ini lebih parah lagi. Gak bisa, Ini Bapak lebih sebagai parah. host malah Loh, cengeng-cengeng. saya ngasih tahu ini kan Gak bisa, ini udah gak benar. Saya udah lihat ini orientasi mereka udah berbeda. Mereka Nggak, bukan ah, hanya sebagai babysitter. Enggak, ini sebelum dilanjutkan, Anda ini siapa? Kayaknya keberatan banget Loh kalau iyalah saya jelas Nico keberatan. Ceper sewa Bapak, itu. kasih tahu Ini- saya dari mana? Ya udah, kamu Saya nggak bawa duduk, kertasnya duduk, di sini, saya lupa. siapa Anda ini namanya? gimana sih? Mbak siapa namanya? Saya Cici Panda, Pak. Cipan ya. Cici Panda. Bapak kelihatan Parasit nggak? bau, Anda ini parasit dari bau. Oke. Persatuan Saya dari Persatuan Anti Babysitter Banyak Urusan. Oh, atau pantesan. Disingkat parasit bau. Nah, Oh, pantesan. Duduk. Anda ini Kalian protes-protes. duduk, kalian duduk. Sekarang, ya. Silakan. Calon Tom mungkin punya tips. Ya, sebelumnya saya akan mengutip sebuah peribahasa berkaitan dengan anak. Ya. Ini perhatian anak penting ya. Ya. Anak di pangkuan dilepaskan, perut dikrimbat, disusukan. Gimana sih, Cak? Bahasa Ini peribahasa. Kok dikrimbat? Apa? Dikrimbat apa dirimba sih? Dirimba, Perut dirimba jangan dikrimbat. Ya. Ya. Jadi gini, kebutuhan babysitter itu di kalangan tertentu memang sudah tidak bisa dipungkiri. Kalau sudah tidak bisa dipungkiri ya dipung kanan lah. Pung kiri, pung kanan lo, bukan kiri kanan. Karena begini, ada data yang mencengangkan yang saya yakin buat Anda akan terperanjat. Data saya, keluarga yang punya 3 anak, Ya. pasti salah satu anaknya ada yang paling kecil. Wow! Ya kan? Anda terperanjat. Tercengang. Aku tercengang. Tercengang. Aku terkejut. Iya. Itu baru pertama. Yang kedua, keluarga yang punya anak kembar hampir bisa dipastikan usianya sebaya. Yang bener, Cak. Ini data saya. Percaya Percaya atau saya. tidak? Gila. Ada anaknya kembar. Pasti udah Hampir dipastikan sebaya. Anaknya buaya. Ini Sebaya. pasti surveinya akurat ya, Cak. Usianya sebaya. Ah. Tuh yang kamu tuh harus kayak dia, pinter banget. Aku mah suka sama cowok yang Pinter kayak dari gini. mana? Pinter dari mana? Otak lu lengket kali ah. Nih dengerin. Berikutnya ini yang lebih mencengangkan Ah. lagi. Keluarga yang punya anak baru 1 belum tentu hanya punya 1 anak. Oh. Hebat, iya pinter. Kenapa? Jadi keluarga yang punya anak baru 1 yuk, belum tentu 1 anaknya. Oh. Karena kan masih ada kemungkinan dia punya anak yang lama. Kan yang baru 1. Ah. Yang lama kan mungkin bisa 2, 3. Tukar tambah kali anaknya kali. Tuh. Ngomong apa sih lu? Jadi sebelum mencari babysitter ada 3 hal yang utama yang harus dipastikan. Yang Apa? pertama, pastikan Anda punya anak. Ya iya, Cak. Belum selesai, yang masih butuh pengawasan atau penjagaan. Benar, Kalau anak benar. sudah gede-gede nggak perlu babysitter ya. Yang kedua, pastikan Anda tidak nganggur. Seperti tadi Riko bilang. Kalau Anda nganggur artinya punya banyak waktu, nggak perlu babysitter. Ya iya orang juga pada benar, tahu benar. Cak, nenek-nenek minum ciu. Tahu itu. Ini nenek Anda ini kelakuannya nggak berubah-berubah. Yang ketiga, pastikan rumah Anda di kampung atau di perumahan. Nah, Karena ada orang yang rumahnya di tengah hutan dan di tengah laut itu sebenarnya nggak perlu babysitter. Kenapa? Ya susah kan datangnya Anda jadi perginya susah, apalagi babysitter datang. Terus kalau sudah Anda perlu banget, Iya. 1, ini ya yang harus Anda perhatikan, babysitter harus perempuan. loh, Oh, itu cowok emang nggak boleh? baby keeper. Itu lebih baik perempuan. Kalau laki-laki sih boleh asal enggak ya. Gimana asal boleh ya tapi asal enggak gimana sih? Alasannya apa? Karena kalau laki-laki itu bukan perempuan, gitu Ya loh. memang benar, laki bukan perempuan. Ah. Pinter loh, aku suka deh sama dia. Kamu kayak Oh. gitu dong. Suka ya. apaan? Gila dia itu. Yang berikutnya adalah pastikan dulu identitasnya dari babysitter Ya. tersebut. Oh, itu benar tuh, benar. Harus usianya muda. Jangan sampai ambil babysitter yang usianya nenek-nenek. Kenapa? Dia bukan merawat anak kita, malah kita yang harus merawat dia Benar, nanti. itu benar, itu Ya? benar, itu benar. Yang ketiga,
Jangan, harus kita lakukan apa? Interview yang mendalam. Iya, ada Kita harus seleksi, pastikan proses bahwa seleksi. babysitter itu harus suka anak kecil. Jangan sampai suka sama bapaknya. Dan yang terakhir. Yang terakhir, kalau ada kasus babysitter suka membentak anak, memukul atau mungkin sampai menganiaya. Iya. Makanya kita harus pastikan babysitter itu berkepribadian halus. Ya. Iya. Pastikan dia sering pakai hand body lotion atau apa itu. Beda, Artinya kalau dia bisa merawat diri sendiri, dia Iya. pasti bisa merawat yang lain. Ya, yakin. Itu tips dari saya, mudah-mudahan kurang bermanfaat. Ya, saya yakin tidak bermanfaat.